Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah melewati liburan semester ya kemarin. Sekarang kalian masuk lagi di pelajaran bahasa Indonesia yang pertama. Nah, mohon maaf sebelumnya saya kemarin udah liburan jauh ke Tawangmangu, itu dingin banget itu ya, sampai agak bindeng ini suaranya, jadi kehujanan nggak bawa mantel gitu kan. Maaf ya kalau suaranya nggak jelas gitu ya. Nah, mungkin dari kalian ceritain dulu deh pengalamannya siapa aja, terus liburan kemana. Mungkin Risma liburan kemana? Saya basic saja ya Pak, dasar saja seperti yang ada di cerita-cerita pada umumnya. Saya ke rumah nenek Pak. Oh, ke rumah nenek. Terus ke rumah nenek itu bareng siapa? Iya paling bareng keluarga saya sih Pak. Rombongan sekeluarga gitu ya? Saya nginepnya sendirian di rumah nenek begitu Pak. Berapa hari di rumah nenek itu berapa hari? Berapa ya Pak? 3 hari mungkin Pak. Oh, 3 hari, berarti lama gitu ya. Nah, itu terus di rumah nenek ngapain aja, terus kemana gitu, jalan-jalan gitu kan? Iya, berkeliling rumah nenek dan membantu nenek seperti itu Pak. Soalnya masih pedesaan jadinya enak buat saya. Suasananya asri gitu ya. Kalau pagi masih ada ayam berkokok gitu. Terus kalau Tisna kemana Tisna? Liburan kemana? Ke pantai Pak. Pantai mana? Pantai Parangtritis. Wah, Parangtritis. Tapi nggak pakai baju hijau ya kemarin? Aman Pak. Aman. Hijau. Kesana sama siapa? Sama keluarga. Sama keluarga. Terus? Main air Pak. Enggak, maksudnya sama siapa lagi? Cuma keluarga toh? Iya, keluarga Pak. Naik ke Parangtritis itu naik apa? Naik mobil Pak. Oh, mobil. Nyarter atau punya sendiri? Iya. Oh, punya Karena sendiri ya? Karena keluarga bisa. Oh, keluarga bisa. Oh, jadi Oh, nanti mobilnya Elf gitu ya? Mobil travel gitu ya? Nggak cukup Pak. Nggak cukup kalau mobil biasa gitu. Kalau mungkin Eva kemana? Swiss Pak. Oh, ke Swiss ya? Naik pesawat? Ke Semarang Arek. Oh, ikut itu ya, pencariannya almarhum Mas Erin itu berarti ya? Nah, Relawan Pak. oke. Jadi setelah kalian liburan atau segala macam, biasanya kalian pulang itu ketemu teman ya, ketemu teman itu ditanyain kamu dari mana, sama siapa, ngapain aja gitu. Nah, risih nggak sih kalian misal ditanyain seperti itu, atau kalian mikir ih kok nanya-nanya kepo banget kayak wartawan gitu nggak? Enggak sih Tergantung orang. Iya. Tapi kalian pernah nggak misal di posisi kalian ditanyain sama teman-teman, terus kalian tuh menjawab tanya-tanya terus kayak wartawan gitu? Kepo gitu. Pernah nggak? Pernah ya? Nah, jadi oke, kata kuncinya itu tadi wartawan. Apa itu wartawan? Ada yang tahu nggak wartawan apa? Orang yang cari-cari berita. Nah, berita. Oke, wartawan terus berita. Nah, jadi kata kunci pembelajaran pada hari ini yaitu wartawan dan berita. Jadi udah ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Teks berita. Kok udah tahu? Bahasa Indonesia ada teks berita. Udah tahu teks berita gitu ya. Oke. Sebelumnya kita akan mempelajari mengenai teks berita, dan kemudian ini ada kompetensi dasar yang akan kita dalami, kita capai gitu ya. Yang pertama yaitu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian kompetensi dasar 4.1 yaitu menyimpulkan isi berita. Nah, teks berita ini kita akan bertemu selama 3 pertemuan. Jadi pertemuan hari ini, pertemuan yang pertama kita akan mempelajari ini dulu, kompetensi dasar 3.1 mengenai unsur-unsur teks berita. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama menjelaskan mengenai unsur-unsur berita, dan kemudian menemukan unsur-unsur berita dalam teks berita. Seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin di rumah
teman kalian, bapak kalian itu ada yang masih punya ini, masih berlangganan koran? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Karena kan udah ada di website. Oh, jadi sekarang koran yang digital gitu. Iya. Oke, bapak punya koran banyak. Ini saya akan bagikan ke kalian masing-masing. Salah satu yang itu aja Pak. yang mana? Oh, yang ini Kompas. Yang ini. Itu ada film kesukaan saya Pak soalnya. Apa itu? Ini buat Eva. Ini buat berdua ya. Ya. Nah, di depan kalian udah bisa menemukan bacaan teks berita itu sendiri. Nah, kemudian coba kalian baca sekilas untuk yang Mbak Risma ini, yang bagian ini ya 3,5 tahun, yang judulnya 3,5 tahun. Kemudian yang Mbak Faya 6 ormas ya, dari yang 6 ormas. Kemudian Tisna, coba lihat. Untuk Tisna cukup yang muda. Kita baru ulang tahun Pak. Oh iya, Nah, ini kesukaannya Mbak Tisna saya tahu MotoGP ya, itu ada Marquez yang jatuh. Nah, coba kalian baca per bagiannya kalian masing-masing ya. Baca sekilas saja. Jadi dulu kita saya kasih waktu 1 menit. Oke, kalian sudah bisa membaca koran yang udah kalian pegang masing-masing ya. Jadi ada nggak yang tahu apa sih pengertian dari teks berita ini, atau berita yang ada di koran itu pengertiannya apa secara umum yang kalian ketahui, yang kalian tangkap? Ya, kayak silakan. Teks berita itu teks yang memberitakan yang berisi seperti di mana 15 negara kayak gitu. Oh, jadi berisi tentang Informasi yang meliputi 15 negara. berisi tentang informasi ya, informasi. Kemudian Risma ada tambahan. Kalau tadi saya menyebutkan teks yang berisi tentang informasi memberitakan sesuatu. Teks berita menurut saya adalah teks yang menyampaikan sesuatu hal yang penting, aktual, informatif, begitu. Aktual. Informatif ya. Iya. Kemudian Islam mungkin dari bacaannya yang sudah dibagi, apa yang kamu tangkap dari berita itu apa sih? Gitu? Fakta. Fakta. Oke. Fakta. Kemudian ada lagi? Udah. Oke, jadi jawaban kalian sebenarnya saling melengkapi begitu ya. Jadi berita itu bisa berisi suatu informasi atau kejadian yang aktual dan terjadi secara nyata atau faktual gitu ya, fakta. Nah, jadi kalian secara umum udah mengerti apa itu berita ya, yang menyajikan informasi tadi. Nah, dari berita itu tersusun ada unsur-unsur pembangunnya apa saja. Nah, coba kalian cari, coba dari Risma dulu dan dibaca judulnya, dari judul. Judulnya 3,5 tahun penyintas di Huntara tak layak. Oke, selanjutnya dibaca lagi bawahnya apa? Sudah 3,5 tahun ini sebagian penyintas gempa, tsunami, dan likuifaksi di kota Palu, Sulawesi Tengah tinggal di hunian sementara. Hidup tak layak karena lambannya penyediaan hunian tetap yang layak. Oke, selanjutnya punya Tisna. Judulnya Ya, judul dan isinya. Semuanya. Diplopia Mark Marquez Kambu.
Pembalap Repsol Honda Mark Marquez kembali mengalami gangguan penglihatan atau diplopia. Oke, jadi kalian tadi udah membaca ada yang namanya judul dari berita itu, ada namanya judul. Kemudian di bawahnya itu mulai ada apa? Ada yang tahu nggak strukturnya? Ini kita membicarakan strukturnya. Nah, kemudian itu ada lead atau teras berita. Nah, kemudian baru masuk isi dari beritanya, dan kemudian penutup. Nah, seorang wartawan untuk mengumpulkan berita itu harus tahu kejadiannya itu seperti apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi ada urut-urutannya. Nah, itu masuk ke dalam unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita. Ada yang bisa menyebutkan tadi kiranya apa saja? 5W plus 1H. Oke, cakep. 5W Plus 1H. 5W plus 1H. Mungkin bisa dijelaskan 5W plus 1H itu apa aja? 5W silakan ditulis. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Pak? Atau Ya, keduanya? setahu kamu aja dulu. Di sini ada yang nggak bisa bahasa Inggris? Nggak bisa bahasa Inggris? Oke, nanti diajari sama Risma ya, Risma. Siap. Oke, sambil dibacakan Risma. Where kapan, where gimana, who siapa, Why? why-nya mengapa, Satunya? Video. Where sudah? what apa, Why? terus yang terakhir how, bagaimana. Oke, sudah Risma. Ini enggak secara apa? Iya, nggak apa-apa. Ya. Ini Bu siapa? Bu siapa? Bu siapa ya tadi ya? Apa? Who siapa, Why? Apa? mengapa, Apa? Oh. bagaimana. Nah, karena kita pelajaran bahasa Indonesia, kita menyingkatnya bukan lagi 5W 1H ya. Saya ajarkan yang lebih Indonesia. Namanya adik Simba. Apa? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalian cukup menghafalkan adik Simba. Adiknya siapa? Simba. Oke. Jadi kalian udah tahu ya apa itu yang seperti apa, kemudian ada di mana itu apa, kenapa itu kenapa, gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak nih dari adik Simba ini? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana? Berarti sudah mudah nantinya di koran itu apa itu yang seperti apa gitu. Insya Allah Pak. Oke, bisa menyebutkan nggak Mbak Nuri apa itu yang seperti apa di dalam berita? Ini ada Mark Marquez terkena diplopia. Jadi apa itu diplopia? Penyakitnya apa? Penyakit Mark Marquez sampai diplopia. Berarti apa itu lebih ke ini apa yang terjadi gitu ya di dalam berita itu ya, maksudnya di dalam suatu peristiwa gitu kan. Nah, oke, jadi itu apa yang terjadi gitu kan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, kemudian di mana? Di mana? Kalian udah paham ya? Di mana kan pasti menunjukkan suatu tempat. Oke, pintar. Berarti di mana kejadian tersebut? Kejadian
Kemudian kenapa? Nah, kenapa ini yang lumayan rumit gitu kan? Karena kalian harus membaca seluruh berita agar tahu kenapa peristiwa itu terjadi. Jadi kenapa ini, why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Begitu ya. Peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu. Tuh. Jadi misal tadi contohnya di Mbak Nuri itu kan ada Mark Marquez, berarti siapa? Mbak Nuri? Marquez. Oke. Berarti siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, begitu ya. Kemudian mengapa? Mengapa? Why? Bagaimana? Tinggal bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi itu istilahnya ringkasan atau runtutan peristiwa itu terjadi. Nah, pentingnya membaca suatu teks berita itu secara lengkap agar kalian itu juga terhindar dari namanya kesalahpahaman gitu kan. Terus ada juga sekarang ini banyak beredar berita-berita yang hoax gitu kan. Apalagi media-media digital sekarang sudah berkembang secara pesat. Kalian mudah sekali mendapatkan berita. Tuh, oke. Nah, teks berita ini gampang banget gitu ya, gampang banget dipahami. 5W1H atau adik Simba itu kalau kalian udah memahami ini, kalian dapat membuat suatu berita. Tuh. Jadi misal kejadian yang ada di lingkungan sekitarnya Mbak Alfayatul, ada kecelakaan gitu kan. Apa yang terjadi? Yaitu tadi kecelakaan. Kemudian siapa? Misalnya pengendara motor dan sebagainya. Nah, dari koran yang udah dibagi pada kalian masing-masing, coba kalian temukan adik simbanya ini. Atau ya lebih mudahnya 5W1H ini. Oke, bisa dalam waktu 2 menit. Ya. Oke, sudah ya. Sudah bisa menemukan unsur-unsurnya? Sudah, Pak. Oke, silakan. Siapa dulu yang mau maju? Saya. Oke, Krisna dan Nuri Ayo. berdua maju. Silakan bacakan apa yang kalian temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, apa di sini ada dalam bacaan yang kita dapatkan, yakni apa yang terjadi di dalam berita ini, yakni diplopia Mark Marquez Kambung. Jadi ini yang menjelaskan berita itu. Kemudian mengapa atau kenapa ya? Mengapa ya? Nah, mengapa Mark Marquez bisa jatuh gitu ya atau kamu? Hal ini dikarenakan pembalap asal Spanyol tersebut terjatuh pada sesi pemanasan balapan di sirkuit Mandalika pada akhir pekan lalu. Mark Marquez mengalami high side di tikungan 7 Mandalika yang mengakibatkan dia terlempar sekaligus membuat motornya hancur. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk berita berjudul Diplopia Mark Marquez Kambung itu siapa? Yaitu tentunya Mark Marquez. Dan mungkin Rossi gitu. Kemudian di mana itu terjadi di Mandalika, di sirkuit Mandalika itu yang baru selesai dibangun itu teman-teman. Ya. Terus kapan? Tentunya waktu pertandingan dimulai, Lombok akhir pekan lalu. Ini sepertinya beritanya sudah Maret berarti akhir pekan lalu dari Maret.
Ya, sudah sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oke, selanjutnya mungkin dari beritanya pemerintah dan Pak ya. Wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan yang berjudul 6 Ormas Raih Penghargaan atau Ormas Community Award 2022. Jadi unsur-unsur berita yang kami temukan dalam berita ini, yang pertama adalah apa? Yaitu 6 organisasi kemasyarakatan atau ormas berhasil meraih penghargaan Ormas Community Award 2022 dalam itu. Terus penghargaannya itu diraih pada Selasa 22 Maret. Tempatnya itu di Patra Semarang Hotel and Convention. Nah, yang terus yang siapa yang meraih itu 6 ormasnya itu ada Yayasan Anantaka, LDII, terus Rumah Aira, Kesemat, Lasismu, dan UKM yang lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya mahasiswa sekalian, karena berbeda-beda topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri dari kelompok 3 yang beranggotakan ya saya sendiri Rismawati. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemikiran saya sendiri mengenai unsur-unsur adik simbol dalam teks berita Kompas. Yang pertama ada unsur apa dijelaskan pada bagian teras beritanya, yaitu sudah 3,5 tahun ini sebagian penyintas gempa, tsunami, dan likuifaksi di kota Palu, Sulawesi Tengah tinggal di hunian sementara, hidup tak layak karena lambannya penyediaan hunian tetap yang layak. Terus yang unsur siapa di sini dijelaskan bahwa ada seorang penyintas yang bernama Diana. Unsur kapan dijelaskan pada bagian paragraf awal, yaitu pada Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. Sedangkan untuk unsur di mana sendiri dijelaskan pada paragraf kedua, tepatnya di kalimat di hutan kota Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Sulteng. Terus untuk unsur mengapanya itu ada di halaman 15, ditunjukkan pada kalimat sebagian besar hunian tetap yang belum dibangun terkendala sengketa atau klaim lahan di Kelurahan Tondo dalam Buntep, Tondo 2, Kelurahan Talise, dan Kelurahan Petobo. Masalah mencuat sejak awal 2021. Sejumlah warga mengklaim lahan lokasi hunian tetap. Begitu. Dan sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi dari 3 kelompok yang sudah masuk tadi, jadi kalian itu sudah bisa menyebutkan dan menemukan menganalisis unsur-unsur teks berita secara baik dan benar. Apalagi kalian sudah praktek langsung tuh di koran. Gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kalian itu coba baca-baca lagi tentang yang ada di koran, kemudian ada di media-media di internet, media digital gitu ya. Karena sekarang kan berita itu tidak hanya di koran ataupun
di majalah gitu ya, tapi kalian bisa menemukan lewat ponsel kalian, HP kalian. Nah, sebelum ditutup, kita satukan kembali pemikiran kita. Terlihat ya, mengenai teks berita tadi. Teks berita, siapa yang mau membacakan? Mbak Risma nampaknya ini sangat antusias. Pak, saya tidak terlihat. Oh, tidak terlihat ya? Oke, saya saja yang membacakan ya. Soalnya saya matanya minus. Iya, Pak. LCD-nya kecil sekali. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan teman-teman mengenai berita ini, itu teks berita adalah satu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang aktual dan faktual. Gitu ya. Jadi tadi kalian sudah menyebutkan ada informasi yang berisi fakta, kemudian secara aktual dan informatif seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai unsur-unsur teks berita itu sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Risma ya, ada yang namanya 5W plus 1H, atau yang kita singkat lebih mudah secara bahasa Indonesia itu adik simba, apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa dan bagaimana gitu. Nah, untuk selanjutnya coba kalian temukan kejadian apa yang ada di sekitar kalian, ya, baik itu di rumah maupun di sekolah bersama teman-teman gitu ya. Nah, coba kalian menuliskan kejadian itu. Jadi itu untuk pertemuan selanjutnya kita coba analisis bareng-bareng di mana, apa, siapa, di mana, kenapa dan bagaimana. Seperti itu ya. Jadi untuk lebih mengasah lebih dalam lagi unsur-unsur yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini, itu PR kalian, tugas kalian. Nah, pertemuan kita cukup sekian saja, mudah saja, dan semoga kalian dapat mencerna pelajaran pada siang hari ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.